Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Al-Quran secara sporadis, secara holistik di dalam berbagai ayat sesungguhnya memberikan gambaran-gambaran yang saling melengkapi bahwa Nabi Isa itu sesungguhnya sudah wafat, ya. Diturunkan dari langit dengan badannya, ya. Tidak ada konteks itu di dalam Al-Quran. Baru saja Anda mendengar ucapan-ucapan berbahaya dari lisan salah seorang pentolan kaum pengingkar hadis, Agus Mustafa. Di channel YouTube miliknya, dia mengatakan Dajjal tidak ada, akhirat tidak kekal, tak ada azab kubur, dan lain-lain. Sebetulnya para ulama kita seperti Ustadz Firanda Andirja dan Buya Yahya rahimahullah sudah pernah mengkritisi pemikiran orang ini. Akan tetapi karena tidak viral dan minimnya pengetahuan bahasa Arab masyarakat muslim awam di Indonesia, menjadikan orang-orang seperti Agus sebagai rujukan dalam mentakwil ayat-ayat Al-Quran. Padahal ilmu bahasa Arab untuk memahami Al-Quran terdiri dari beberapa cabang, bukan asal comot sana-sini lalu mengatasnamakan tasawuf modern. Pemirsa beriman, ketika terjadi selisih pendapat untuk memahami ayat Al-Quran, hal paling utama yang perlu kita lakukan adalah membandingkan suatu ayat dengan ayat lainnya. Tentunya semua itu tetap harus dalam koridor yang sesuai penjelasan Rasulullah SAW. Dan kami tidak menurunkan kitab ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Berdasarkan ayat tersebut pemirsa, maka dari itu, bagi Anda yang belum mengetahui, setidaknya cobalah cari tahu bagaimana sabda Nabi Muhammad terkait turunnya Nabi Isa, yaitu dengan cara bertanya kepada alim ulama yang ahli sesuai bidangnya. Pada video kita kali ini hanya akan diulas sebatas 5 dalil valid saja. Tapi sebelum dilanjut, pastikan layar gadget Anda berada dalam resolusi 720 piksel, agar visual materi yang kami tampilkan tidak menimbulkan salah paham dan dapat dilihat dengan jelas oleh Anda. Sudah? Oke, mari kita mulai. Dalil pertama. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa disebutkan bahwa pernah ada peristiwa penyaliban di zaman Nabi Isa. Akan tetapi orang yang disalib dan dibunuh tidak diyakini sebagai beliau, melainkan orang yang diserupakan wajahnya oleh Allah. Sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat ke langit. Keterangan rinci terkait hal ini pernah kami bahas pada video sebelumnya. Jika ada di antara pemirsa yang belum menonton, silahkan cek kolom deskripsi. Dalil kedua, Allah menidurkan Nabi Isa. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah engkau akan kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kalian perselisihkan." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 55. Perlu dicatat ya pemirsa, ini adalah terjemahan baru dari Kementerian Agama. Dahulu kalimat mutawafika ini diartikan oleh Departemen Agama dengan kalimat menyampaikanmu pada akhir ajalmu. Akibat terjemahan yang tidak tepat seperti itu, seringkali dipakai oleh para misionaris kufar untuk mempengaruhi akidah umat Islam. Mereka mencoba meyakinkan bahwa wafatnya Yesus Kristus dalam Alkitab dikonfirmasi oleh Al-Quran. Mungkin di antara pemirsa ada yang bertanya-tanya, mengapa terjemahannya dirubah? Maka kami jawab, karena frase mutawafika dipahami oleh para ulama tafsir Quran seperti Ibnu Katsir semakna dengan frase yatawaffakum, yang berarti menidurkan kamu. Kemudian diperjelas oleh Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Seseorang yang mati maupun tidur, nyawanya dipegang oleh Allah. Ditunjukkan oleh kalimat Allahu yatawaffal anfusa. Berbeda halnya jika Allah ingin mematikan Nabi Isa agar beliau meninggal dunia.
tentu Al-Quran akan menggunakan frase seperti amatahumullahu yang berarti Allah mematikannya. Atau bisa juga menggunakan frase yumitukum yang berarti mematikan kamu. Kedua frase ini berasal dari kata yang sama, yaitu al-maut yang berarti kematian. Sampai sini perbedaannya cukup jelas ya pemirsa. Al-Quran memakai frase Arab tawaffa untuk menjelaskan wafat yang bermakna pula keadaan tidur. Sedangkan penggunaan frase Arab al-maut untuk mendefinisikan keadaan mati secara mutlak. Dalil ketiga, pengakuan Nabi Isa. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Pada kalimat engkau mengangkatku ke langit ini, juga adalah terjemahan versi baru oleh Kementerian Agama, sebagaimana yang telah kami jelaskan di awal. Dalam versi terjemahan lama, pada kalimat tawaffaitani diterjemahkan dengan engkau mewafatkanku. Manakah makna ayat yang benar? Jawabannya adalah terjemahan baru yang paling benar. Karena memang kurang tepat kalau dahulu Nabi Isa dikatakan wafat dalam artian meninggal. Sebab secara kajian Sahih internasional, ketika menerjemahkan tawaffaitani dipakai kalimat you took me up. Berbeda jika misalnya Nabi Isa mengatakan dirinya benar-benar dimatikan oleh Allah dalam artian meninggal. Maka tentu Al-Quran akan memakai kalimat yumituni yang berarti mematikan aku. Pernah ada yang bertanya kepada kami, jika Nabi Isa tidaklah wafat, apakah beliau abadi? Kami jawab, tentu saja tidak. Tak pernah ada manusia yang abadi termasuk Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Bani Adam pada umumnya, Nabi Isa juga mengalami proses dilahirkan dan mengalami kematian. Serta sesudah hari kiamat nanti, beliau akan dibangkitkan untuk hidup kembali. Perihal kematian Nabi Isa secara khusus oleh Al-Quran dijelaskan lebih lanjut dalam surah An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun di antara ahlul kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Qoblal mautihi, before his death. Apa poin yang kita dapatkan dari ayat ini? Poinnya adalah sebelum kematian Nabi Isa, seluruh ahlul kitab pasti beriman. Maka jika ada yang mengatakan bahwa berimannya semua ahlul kitab terjadi sebelum peristiwa terangkatnya Nabi Isa ke langit, tentu saja hal itu tidaklah benar. Sejak dahulu, kaum ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, tidak pernah sepakat untuk beriman kepada Nabi Isa. Al-Quran mengkisahkan mereka saling tuduh-menuduh, tak punya pegangan. Karena tidak semua ahlul kitab yang beriman itulah, Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah bahwa Yahudi dan Nasrani bersama-sama orang musyrik kelak seluruhnya akan masuk neraka jahanam. Dalil keempat, Nabi Isa pertanda dekatnya hari kiamat. Dan sungguh dia benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61. Perlu diingat bersama ya pemirsa, setting tempat terjadinya hari kiamat adalah dunia kita saat ini, yaitu di bumi. Sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit agar selamat dari peristiwa penyaliban yang ada di bumi. Maka sebagai tanda akan datangnya hari kiamat sesuai ayat ini, beliau alaihi salam harus dikembalikan ke bumi. Meski telah sering dibahas oleh banyak channel dakwah YouTube di tanah air, pernah ada yang bertanya kepada kami, apa yang dilakukan Nabi Isa jika turun kembali?
Jawabannya telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau menceritakan peristiwa Mi'raj. Di suatu tempat di langit, Nabi Isa berkata kepada beliau, "Aku telah ditugaskan untuk menyelesaikan beberapa misi sebelum hari kiamat itu terjadi. Adapun kapan waktunya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah." Kemudian Nabi Isa menyebutkan tentang Ad-Dajjal dan berkata, "Aku akan turun dan membunuhnya. Kemudian orang-orang akan kembali ke tanah air mereka dan berhadapan dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj yang akan turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi." Dalil kelima, riwayat turunnya Nabi Isa adalah mutawatir. Sebagaimana halnya ayat-ayat suci Al-Quran, kisah rinci hadis turunnya Nabi Isa alaihissalam diriwayatkan secara mutawatir. Maka mustahil jika kabar terkait Nabi Isa turun adalah berita dusta yang diada-adakan. Pemirsa silahkan akses URL berikut untuk membaca kumpulan hadis-hadis terkait. Walaupun di sana tidak memuat seluruh hadis yang ada, setidaknya Anda telah mengetahui bahwa informasi tentang Nabi Isa akan kembali ke dunia ini sangatlah kredibel. Salah satu hadisnya menyebutkan redaksi berikut, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga Isa ibnu Maryam turun sebagai hakim dan penguasa yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah, serta kekayaan akan begitu melimpah sehingga tak ada yang mau menerimanya." Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi 5 dalil valid yang menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup, dan kelak menjelang hari kiamat, beliau akan diturunkan oleh Allah untuk menyelesaikan beberapa misi terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Demikian video kita kali ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.